Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas segala berkat-Mu yang di mana kami masih berpeluang untuk beribadah walaupun berada di rumah, dan waktu sekarang juga di mana kami dapat mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan menjadi satu penunjuk kepada kehidupan kami, segala-galanya daripada arahan Tuhan, apakah yang kami dapat memahami melalui Roh Kudus-Mu, dan kuatkan iman kami Tuhan supaya kami dapat melakukannya dengan yakin dan juga membina masyarakat ataupun komuniti iman ini. Silakan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saya percaya sekarang kalau kamu sedang melihat ataupun menonton beribadah melalui cara ini dalam tarian, bermaksud gereja telah berhenti adanya ibadah ataupun kebaktian secara fizikal. Ini adalah sebab apa yang terjadi kebelakangan ini, bertambahnya kes COVID-19 ini. Jadi untuk buat sementara ini kita kembali dalam tarian. Saya percaya kita yang penting adalah kita harus taat dalam ibadah dan menyembah Tuhan, dan juga melakukan kebaktian ini walaupun yang berada di rumah. Amin. Nah, kita telah sampai ke penghujung di dalam 1 Korintus. Kita telah melihat sejak bulan 8 Ogos sampainya sekarang sebanyak 9 khotbah sama-sama, dan di dalam 1 Korintus saya percaya kita telah banyak belajar tentang apakah isu-isu yang berada, yang berlaku pada Korintus, dan akhirnya di mana Paulus telah menyelesaikannya tiap-tiap isu itu dengan penjelasan yang baik sekali. Nah, minggu lalu kita lihat lagi satu isu di mana mereka gunakan karunia roh tapi tanpa kasih. Jadi Paulus menggunakan caranya yang lebih baik, dan di fasa yang ke-14 ya, dia telah menyatakan sekali lagi ini caranya yang lebih sesuai, lebih baik untuk kegunaan bersama, kebaikan bersama, dan juga membina tubuh Kristus dengan menggunakan karunia roh yang berserta dengan kasih. Amin. Nah, setelah fasa 12, 13 dan 14, apa yang terjadi adalah fasa 15, satu isu lagi di mana orang-orang Korintus ada yang telah mulai ragu adanya kebangkitan tubuh. Mereka tidak mengingkari ataupun mereka menerima kenyataannya bahwa Yesus telah bangkit. Tapi bagi tubuh fizikal ini bangkit, mereka tidak dapat menerimanya sepenuhnya. Kenapa? Pengaruh daripada Yunani, kebudayaan Yunani dan ajaran-ajaran falsafah ataupun kepercayaan orang-orang Yunani di mana mereka tidak percaya bahawa adanya kebangkitan. Ya? Jadi dari sana mereka mulai meragu adakah nanti ada kebangkitan. Dan kalau bangkit, tubuh ini macam mana rupanya. Dan itulah yang menyebabkan Paulus menggunakan ajaran-ajaran untuk membetulkan kesilapan mereka ataupun keraguan mereka ini, supaya mau kembalikan mereka dari kenyataan bahawa ada kebangkitan Yesus, dan di mana orang yang percaya satu hari waktu kita bertemu dengan Yesus sekali lagi, mereka ini akan dibangkitkan bersama, termasuk tubuh itu. Sebab bagi orang Yunani, dia lihat bahawa tubuh itu sebagai satu penjara. Kalau sudah mati, itu maksudnya dia telah dilepaskan. Mereka seolah-olah tidak mau kembali kepada tubuh itu. Ya. Jadi pasal 15 bukan saja menitik beratkan tentang kebangkitan, tapi sama waktu yang sama adalah kebangkitan Kristus adalah benar, dan kebangkitan itu adalah satu-satunya
yang dasar untuk mengukuhkan kepercayaan ataupun iman seorang Kristian. Sebab itu, walaupun Paulus waktu dia menyatakan ini di Kisah Para Rasul pasal 17, dia telah tercatat di sana bahawa orang yang mendengar tu ketawa dia menghina dia. Apakah yang dia cakap tentang kebangkitan ini? Tapi itu adalah kenyataan. Kita harus memuji Tuhan sebab kebangkitan itu adalah satu event ataupun acara yang peristiwa yang memang telah berlaku. Dia bukan sejak satu bayangan ataupun imajinasi seseorang. Dia berlaku di sejarah dan Yesus masih hidup sampai hari ini sebab dia telah bangkit. Amin. Jadi Paulus mau gunakan pasal 15 sebagai satu dorongan kepada mereka dan supaya mereka yakin bahawa memang adanya kebangkitan bagi orang yang mati di dalam Tuhan Yesus. Jadi itulah sebab kalau kita lihat di pasal 15, 1 Korintus pasal 15, kita buka bersama-sama 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ini yang caranya di mana Paulus mengakhiri penjelasannya. Dia katakan, kerana itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan koyak, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahawa dalam bersekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Semuanya kalau kita yakin dan percaya, apa yang berlaku, apa yang telah kita buat sekarang, apa yang kita percayakan, kita tidak akan sia-sia akhirnya. Amin. Itulah topik hari ini adalah community dengan harapan untuk kebangkitan. Dengan harapan ini, saya percaya kita ni tidak akan putus asa apa saja yang berlaku sebab harapan ni dia akan membuat kita teruskan perjalanan ini baik sebagai murid kepada Tuhan Yesus, orang percaya, anak kepada Allah. Pasti sebab harapan ni kita akan bertemu dengan Yesus satu hari nanti. Amin. Jadi kita akan lihat bersama-sama 3 perkara dalam ajarannya Paulus, macam mana kita dapat menyelesaikan keraguannya tentang kebangkitan. Amin. Nah, saya percaya saya masih ingat di mana waktu saya masih kecil ataupun muda, sebelum saya percaya Yesus, agama yang saya percaya itu ngajak saya bahawa kebangkitan tu bukannya sesuatu yang baik. Memang waktu itu saya tidak panggil dia kebangkitan lah, tapi dia macam hidup kembali bakama, di mana kehidupan sekarang saya harus buat dengan baik-baik supaya saya memastikan nanti saya kembali lagi untuk kehidupan yang kedua. Itu saya akan menjadi satu binatang yang baik. Kalau saya buat banyak dosa hidup ini, nanti saya kembali mungkin jadi binatang yang lebih hina. Jadi itulah dia sentiasa macam satu putaran begitu. Dia akan kembali, dia akan kembali, dia akan kembali. Jadi kebangkitan tu bagi saya adalah sesuatu yang agak mengerirukan. Jadi saya gunakan satu waktu yang agak panjang untuk saya memang percaya dan yakin bahawa saya akan dibangkitkan sebab saya percaya kepada Yesus yang telah bangkit, yang masih hidup. Amin. Dan itu yang memberi saya satu harapan. Harapan ini untuk kebangkitan. Apakah yang Paulus katakan? Macam mana dia harus mengubah kepercayaan kita? Macam mana dia akan ubah kehidupan ini? Bukannya buat baik supaya hidup kedua itu akan bertambah baik. Tidak. Kehidupan apa yang kita jalani hari ini, apa yang kita buat, ia akan menunjukkan bahawa harapan kita dalam kebangkitan itu tidak silap. Amin. Jadi pertama, dia harusnya memberikan kita satu desakan dalam menyelamatkan jiwa. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 29, jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati
Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Ya, wah, ini salah satu ayat yang paling banyak dibahaskan dan orang bilang kontroversi lah. Kenapa? Sebab Paulus menggunakan satu ekstrim ya tentang pembaptisan bagi orang mati. Ini kalau di English dipanggil vicarious ataupun proxy baptism. Jadi baptisan pengganti. Maksudnya kalau seorang tu sudah percaya tapi sebelum dia sempat dibaptiskan dia telah meninggal dunia. Apa yang boleh dilakukan? Ada orang yang mengasihi dia, ada orang boleh bagi pihak dia dan dia dibaptiskan, bermaksud dengan bagi pihak begitu orang yang meninggal itu dikatakan telah dibaptiskan. Sebab bagi mereka waktu itu pembaptisan itu sangat penting. Orang harus, kalau mau naik ke surga, bukan saja percaya Yesus, harus dibaptiskan. Tapi ini bukan yang disetujui oleh Paulus. Tapi Paulus gunakan ini sebab saya percaya apa yang cuba dia bawa ke sini adalah jangan kita tunggu orang itu mati. Sebab kalau yang begitu, kalau tidak adanya apa-apa kebangkitan ini, jadi apa faedahnya? Walaupun orang tu sudah mati, tak berguna sudah. Jadi apa yang saya boleh lihat di sini, Paulus menggunakan ini supaya dia mewujudkan ataupun mendorong kita melihat bahawa seharusnya ada satu kedesakan dalam kita, urgency di mana kita mau lihat orang yang kita sayangi, orang mungkin sahabat kita ataupun kawan-kawan, teman-teman, rakan-rakan sekerja dan sebagainya, orang yang di persekitaran kita ini, kalau mereka belum percaya Yesus, kita harus ada satu kedesakan ini, bahawa kita harus pergi menyelamatkan mereka, mengkongsikan berita baik tentang Tuhan Yesus kepada mereka, supaya mereka boleh percaya dan masuk ke syurga. Bukannya kita mau tunggu sampai mereka mati. Memang kita boleh menangis, bersedih untuk orang yang percaya yang telah meninggal dunia, tapi kita juga harusnya melihat bahawa ada orang yang belum percaya, yang belum bertobat, mereka ini yang masih diberi peluang untuk menyelamatkan mereka. Jadi kenyataan tentang kebangkitan ini harus menjadi satu motivasi bagi kita melakukan penginjilan. Lihat di Paulus 1 Korintus pasal 9, kita telah belajar bersama-sama. Dia katakan, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat setapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku melakukan kerana Injil, supaya aku mendapat bahagian dari dalamnya. Dia telah menjadi segala-galanya supaya dia setapat mungkin. Setapat mungkin, maksudnya sebanyak yang mungkin dia mau memenangkan berapa orang dari antara mereka. Dia mau menyelamatkan mereka. Kedesakan ini sampainya juga kita lihat di ayat-ayat lain, dia sampainya dia rela untuk menjadikan dia sendiri dikutuk bagi bangsa ataupun sukunya untuk menyelamatkan mereka. Dan dia telah memberitahu daripada tulisan-tulisannya, dia sampai katakan celakalah aku, dia bilang celakalah aku kalau saya tidak melakukan penginjilan. Dia juga katakan bahawa dia telah berhutang kepada penginjilan. Dia mesti mau menyelamatkan. Itulah kedesakan dia. Apa yang kita lakukan? Sekarang ni kita lihat bahawa waktunya tidak tentu. Ini balik lagi, kita orang memang sudah takut lah dari mulanya bilang, oh ini lockdown lagi, MCO lagi. Tidak, hanya buat waktu ini hanya tidak boleh ada bahawa menyeberangi daerah dengan sesuka hati. Kalau mengikut daerah Pinampang sama Kepayan tu daerah berbeza tu. Jadi satu jalan pun kalau dari Kepayan mau ke sini mau minta kebenaran sudah. Jadi ini yang keadaannya. Kita tidak tahu bilakah ini akan habis. Itu pun ini COVID-19 sudah habis, bila ada COVID-20 bila ada COVID-23 dan sebagainya.
Dari dulu SARS sampai sekarang, ini bukan perkara yang baru. Hanya kita lihat dia bertambah buruk, bertambah serius sudah. Jadi bilakah hari akan berakhir? Jangan kita tunggu sampainya hari berakhir baru kita sadar. Jangan seperti yang perempuan-perempuan yang bodoh itu. Yang cerdik, yang bijak, mereka sudah siap sedia. Yang bodoh itu dia tidak. Sampainya pengantin sudah datang baru bilang, minyakku sudah habis, lampuku tidak nyala, sampai mereka tidak dapat dijemput masuk. Jadi kita tidak mau lihat perkara begitu terjadi kepada kita. Kita pun tidak mau lihat perkara begitu terjadi kepada rakan-rakan kita. Amin. Ambil keterdesakan ni seperti Yesus di Yohanes pasal 4 ayat 34-35. Masih ingat perempuan Samaria itu? Letak Yesus bercakap dengan dia, dan dia kembali ke sana di mana murid-muridnya kembali dengan tapau. Jadi muridnya, Yesus makan, ini makananmu. Dan ini yang dia katakan, Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini adalah keadaan di mana perempuan Samaria itu kembali dan kongsikan dengan orang lain. Orang lain sudah percaya, ini orang luar biasa. Jadi ayat di Alkitab katakan bahawa mereka ni datang untuk mencari Yesus. Dan saya boleh bayangkan waktu mereka datang mencari, ada yang mungkin sudah tahu, ada yang mungkin masih cari, tapi pastinya ramai orang yang di persekitar Yesus di sana. Sebab ayat seterusnya katakan bahawa banyak orang telah percaya Yesus sebab kesaksian perempuan ini. Maksudnya memang ramai orang berada di sana. Itulah Yesus katakan, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning ni. Siapa? Mereka lah. Mungkin di sana mungkin ada ladang-ladang juga, tapi yang pastinya adalah jiwa-jiwa ini yang sedang datang dan tunggu. Kita tahu bahawa ramai jiwa-jiwa yang sesat yang belum percaya Yesus berada dengan kita. Antara mungkin jiran kita, mungkin tempat kerja, atau di sekolah, di mana-mana pun kita boleh lihat orang yang masih belum percaya dan mereka mempunyai peluang untuk mendengar berita baik. Siapa yang akan beritahu mereka? Kita. Kecuali dengan keterdesakan ini untuk menyelamatkan jiwa, seperti Paulus, ataupun Yesus dan orang ramai lagi yang kita sudah dengar. Kalau tanpa orang-orang yang begini, siapapun yang belum percaya tu, walaupun dikasihi, walaupun disayangi, mereka mungkin hilang peluang untuk menerima Yesus, dan apalagi kebangkitan itu tidak akan terjadi kepada mereka. Jadi kita harus ambil keterdesakan ini, supaya kita mau ambil peluang untuk mengkongsikan firman Tuhan kepada. Jangan tunggu, jangan bilang tak apalah, Christmas ni tak jadi, Christmas depan lah. Kadang-kadang kita terlalu bertoleransi sudah. Jangan. Kita harus merasakan kedesakan itu. Apalagi keadaan sekarang ini. Banyak orang yang masih belum percaya dan mereka mungkin tunggu siapakah yang akan pergi memberitakan berita baik ini, Injil tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Amin. Yang kedua kita mau lihat adalah tentang setia menanggung penderitaan. Dengan harapan kebangkitan ini, apa yang menjanjikan kepada kita adalah penderitaan ataupun kesengsaraan itu pasti akan terjadi. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 30. Dan kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami dalam bahaya? Untuk apa? Untuk mengkongsikan Injil itu. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahawa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja,
Aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Ya, ini keadaannya. Paulus, saya rasa rasul-rasul yang lain sampai hari ini kita lihat penginjil, begini, misionaris dan sebagainya, mereka telah meresikokan nyawa mereka. Paulus katakan berhadapan dengan maut tiap-tiap hari. Demi siapa? Demi orang yang belum percaya. Sebab melakukan Injil ini, mereka telah menghadapi penderitaan. Dan Paulus gunakan bahwa dia berhadapan dengan binatang buas di Efesus. Saya percaya itu dia tidak berlakulah. Hanya sebab di Efesus waktu dia tulis surat ini, dia tahu tu di sana ada satu panggung di mana orang macam gladiator mereka pergi lihat tu. Paulus sekali lagi gunakan satu ekstrim lagi, walaupun kalau saya melawan binatang buas tu, sebab tidak ada apa yang kebangkitan ini, apa gunanya? Jadi demi kebangkitan, demi Injil, pasti dia telah menghadapi penderitaan. Penderitaannya beberapa kali. Satu kali sebab dia kongsikan tentang Yesus, dia dilempar batu sampai mati. Hanya waktu dia telah diseret keluar kota itu, dia telah hidup kembali dan dia teruskan pelayanannya sampai satu kali di mana dia telah pergi, dia ambil keputusan untuk kembali kepada kota itu. Muridnya bilang, kamu pergi lagi, itu tempatnya yang membunuh kamu tu, mereka mengancam kamu tu. Demi Injil, dia tetap kembali. Di Filicia, Antioch, di mana seluruh tempat itu hampir 50,000 tu kalau dah silap. 5,000 di mana walaupun tempat yang kecil, saya pernah berada di sana, di Turki sana, di mana walaupun tempat itu kecil, tapi sebab Injil, sebab Yesus, satu pandai itu dibangkitkan untuk menentang dia. Di Efesus, ya sama juga. Sebab dia kongsikan Injil, satu pentukang perak itu, dia hilang sudah bisnesnya, dia menghasut orang lain, dan dikatakan orang itu berkumpul di panggung. Panggung itu yang saya lihat boleh duduk 25,000. Di Alkitab katakan selama 2 jam mereka berseru, "Great is the Artemis, great is the Artemis." Artemis itu yang besar jadi kau boleh lihat ancaman-ancaman yang ada, penderitaan yang telah berlaku ke atas Paulus sebab mau mengkongsikan harapan dia dalam kebangkitan itu. Jadi menolong kita semua. Ini tidak harusnya menakutkan kita. Harusnya menjadi satu kesetiaan, adapun kita siap untuk menghadapinya. Sebab apapun, siapa yang mau hidup dengan kebenaran, dia pasti menghadapi kesengsaraan. Bukan? Dulu saya begitulah. Sebab mungkin setelah belajar banyak dengan tadi Paulus, di mana saya lihat kalau hidup tu sentiasa orang bilang lancar, tak ada apa-apa, tak ada resiko, tak ada bahaya, apapun terjadi itu, saya boleh lihat bahawa hidup itu iblis pun tidak peduli itu bukan perkara yang baik. Ya, memang saya bukannya sentiasa kita mau pergi mengundang ataupun mencari kesengsaraan, tapi di mana waktu kita mau dekat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, pastinya akan menghadapi penderitaan. Tapi dengan harapan ini, kita tahu kita tetap teguh dan yakin dan kuat untuk menghadapi apa saja penderitaannya. Ya, jadi yang penting kita harus siap sedia untuk hadapinya. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 hingga 5, beritakanlah firman, siap sedialah baik ataupun tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran. Perkataan asal ni, kesabaran ini penderitaan dan pengajaran. Kerana akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sihat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya dari dongeng
Tetapi kuasailah dirimu dari segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan memberitakan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Ya, kecuali kita mau jadi seorang Kristen, orang bilang pas-pas, maksudnya ya begitu sajalah. Kalau kita menjadi satu Kristen, seorang Kristen yang melayani Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, tetap kita akan menghadapi penderita. Malah Paulus katakan sabarlah menderita. Yang penting hari ini kita tahu kita bersedia dan melakukan demi harapannya kita dalam kebangkitan. Amin. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 hingga 12. Tetapi harta ini kami mempunyai dalam perjalanan tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak dicepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin. Ya, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut kerana Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut kiat di dalam diri kami dan hidup kiat di dalam kamu. Amin. Ya. Dengan harapan ini, ya, kita melakukannya. Memang kita akan hadapi penderitaan, tapi sebab harapan itu, kita tahu kita telah Tuhan pasti akan menyertai kita, dan kita lakukan sahaja. Dengan siap kesediaan ini, kita tidak akan tiba-tiba macam terkejut bah. Sudah tahu bah, lakukan saja. Macam sekarang, kalau mau ada apa halangan untuk ke daerah yang berbeza itu, sampai gereja pun harus tutup. Jadi bukan sesuatu yang baru. Kita sudah siap sedia dengan itu. Ya, jangan jadi orang bilang di Indonesia, orang Indonesia bilang jangan kaget, ya, siap sedia untuk menerimanya, ya, supaya kita tetap melakukannya dengan setia. Amin. Poin yang terakhir adalah bertekad untuk diasingkan. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merosakkan kebinasan yang baik. Sedarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ya, ini kalau kita sambung daripada apa yang ditinggalkan di ayat 32, memang orang-orang begitulah. Kalau mereka rasa semua ini tidak ada maksud, tidak percaya apa ada kebangkitan, di mana mati itu matilah. Jadi itulah mereka itu. Marilah kita makan dan minum, besok kita mati. Ya, memang Yesus pernah katakan jangan kita risau atas besok, risau untuk hari ini saja, besok punya. Tapi itu tidak bermaksud bahwa kita tidak ada besoknya, ya. Jadi kita tidak harusnya habiskan ataupun membazirkan waktu kita untuk hari ini. Jangan seperti begitu. Mari kita makan dan minum, besok mati juga, ya. Tidak, ya. Jadi itulah sebab saya percaya, sebab begini ada pergaulan yang buruk, bah. Mereka tidak peduli sudah, tetap mati, ya, sebab dah ada kebangkitan kan, tetap mati. Nampaklah, yang penting hidup ni kita enjoy, kita relax, kita melakukan apa yang suka. Tapi apa yang benar bagi seorang Kristian adalah hidup selepas tubuh ini, hidup yang kekal itu. Apa yang kita lakukan sekarang, ia akan membayangkan sesuatu yang terjadi di hidup kekekalan itu. Hidup kekekalan itu bukannya memberi kita satu pas yang di mana kita boleh lakukan apa saja nanti tetap masuk surga benar. Ataupun kalau orang yang tidak percaya, dia boleh melakukan apa saja sebab mana tahu besok mati, yang penting hari ini happy. Tidak. Paulus katakan jangan. Jangan campur adukan sendiri dari pergaulan yang buruk yang merosakkan kebiasaan yang baik. Kemoralan itu harus dikekalkan. Jadi itulah waktunya telah tiba untuk orang-orang Korintus bangkit dan dibersihkan. Sebab bagi mereka yang telah
berkompromi untuk melakukan dosa, dia telah merosakkan dan hilang kesaksian mereka kepada orang-orang yang bersekitaran mereka. Jadi ini memang sesuatu yang malu, yang Paulus katakan supaya kamu merasa malu. Malu sebab apa? Orang yang malu sebab mereka ini masih dengan pentingkan diri sendiri dan hidup dalam dosa, dan waktu yang sama di mana orang yang bersekitaran itu mati tanpa Yesus. Jadi kita harus berhati-hati, saudara-saudari. Jangan seperti yang kita telah dengar dari pasal 11. Jangan kita makan di jamuan kudus, meja jamuan kudus, mejanya Allah, Tuhan, dan waktu yang sama kita campur aduk di mejanya iblis. Hati-hati. Kita harus diasingkan. Di 1 Korintus pasal 6, ini yang Paulus katakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Saya suka penterjemahan ini, dengan orang yang tidak percaya. Sebab apa? Itu yang kuk yang dipakai, mereka ini dipakai untuk lembu yang sama untuk mengerjakan ataupun ladang. Tapi kalau kau ambil lembu dan juga mungkin anjing ataupun keledai, dia tidak seimbang dan dia akan rosakkan padang itu. Jadi Paulus katakan jangan. Sebab bersama apakah yang terdapat antara kebenaran dan ketuhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Bersama apakah yang terdapat antara Kristus dengan Belia? Apakah bahagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Apakah hubungan baik Allah dan dengan berhala? Kerana kita dalam baik Allah, dari Allah yang hidup menurut firman Allah itu, aku akan diam bersama-sama dengan mereka yang hidup di tengah-tengah mereka, dan aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamak apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, kerana kita sekarang memiliki janji-janji ini, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Perasingan ataupun dipisahkan ini bukannya pilihan. Jangan kita diburukkan ataupun dibinasakan sebab pergaulan yang buruk. Kita bukan bilang tidak boleh ada kawan-kawan yang orang tidak percaya, tapi kita tidak boleh kongsikan kepercayaan yang sama. Sebab kalau tidak berhati-hati, mereka pergaulan yang buruk itu, dia akan membinasakan, merosakkan kebersihan yang baik dalam kita. Sebab itu, kalau kita tahu adanya kebangkitan, adanya harapan dalam kebangkitan, apa yang akan terjadi seperti Paulus yang katakan, waktu kita bangkit, kita akan serupa, malahan dikatakan sudah sempurna dalam Kristus. Jadi sebab itu kita tidak harusnya membiarkan kehidupan ini di dalam pergaulan yang buruk. Kita harus diasingkan. Amin. Itulah lepas tu dari apa yang Paulus gunakan setelah dia berkatakan dengan semua ini, dia teruskan bercerita tentang kebangkitan tubuh, apa yang terjadi dan sebagainya. Yang binasa tetap binasa, yang dibangkitkan akan dibangkitkan. Jadi dia suruh kita seperti ayat 58 itu, berdiri teguhlah. Apa yang kita buat waktu ini akan menjadi satu persiapan bagi kita menghadapi kebangkitan itu. Itulah harapan yang kita harus ada. Harapan ini harus membuat kita ada kedesakan untuk menyelamatkan jiwa, membuat penginjilan, dan kita juga melihat bahawa persiapan untuk menghadapi penderitaan. Tapi sebab harapan dalam kebangkitan, kita tidak akan takut. Kita tahu itu pasti akan terjadi. Itu yang membuat adanya keyakinan dan iman itu. Dan juga kita telah bertekad untuk diasingkan
Itu kehidupan yang harusnya terjadi kepada kita. Amin. Jadi dari sini Paulus telah menghabis segala soalan dan menyelesaikannya dengan tulisannya tentang isu-isu secara doktrin, dan dia menyusun dengan pasal 16 tentang ada perkara seperti dia suruh mereka tolong dalam sumbangan untuk menolong mereka yang dalam kebutuhan, dan juga dia juga mengemukakan bahawa perjalanan dia, jadualnya mungkin dia akan ada rencana untuk kembali melawat dan sebagainya, dan mengakhiri dengan ucapan-ucapan itu. Itunya 1 Korintus. Saya berharap daripada 16 fasa ini akan mendorong kita bangkit sebagai satu masyarakat ataupun komuniti yang dibawa gereja Tuhan dalam namanya gereja Good Samaritan. Jadi ini yang harusnya ada. Kita akan gunakan mempraktikkan segala-galanya itu. Dari isu apa saja, kita harus melihat adakah ia dapat membina komuniti ini. Dari kasih, dari Roh Kudus, dan dari karunia Roh, dan juga kita macam mana bukan saja berbakti, beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi juga bagaimana kita hidup di dalam lingkungan ini. Bukannya merosakkan, tapi dia membangkit dan membina. Amin. Saya berdoa segala apa yang telah kita mendengar daripada 1 Korintus akan menjadi satu pegangan yang kuat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu, khususnya daripada 1 Korintus. Kami berdoa segala apa yang telah kami dengar selama 9 khotbah ini akan menjadi satu tolongan yang penting, peringatannya bahawa kami hidup dalam tubuh Kristus dan bertanggungjawab untuk mengasihi bukan saja kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Bantulah kami Tuhan untuk mempraktikkan segala firman-Mu. Kuatkan iman kami untuk terus menghadapi apa saja situasi yang ada, sebab kami tahu Yesus, Engkau beserta dengan kami. Kami berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.